Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi mukammi tanzili a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan juga kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni sholat isya berjamaah dan disambung nanti dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita yang telah kita lakukan dan yang akan kita laksanakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabat dan kita umatnya, semoga yang kita harapkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati yakni Ketua DKM Masjid Al-Ittihad Bapak Mulia Warman SHMH dan para stafnya, para anggotanya. Yang saya hormati para kiai, para asatidzah, bapak-bapak haji, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, anak-anak remaja, putra maupun putri dan anakku sekalian. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya. Pada kesempatan kali ini sedikit saya menyampaikan dari DMI, yaitu Dewan Masjid Indonesia, yakni ini Kelurahan Bakti Jaya. Ya, kebetulan kami dilantiknya di sini. Alhamdulillah, sekretariatnya juga di sini. Ya, beberapa kali kita mengadakan kegiatan, namun karena ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala yaitu corona, jadi beberapa kegiatan yang tidak berjalan secara mulus, tapi tetap kita berjalan, yakni zikir berjamaah di masjid-masjid yang telah kita lakukan. Nah, di sini DMI Kelurahan Bakti Jaya ini membawahi, artinya mengkoordinir daripada masjid-masjid sekelurahan Bakti Jaya. Sebanyak 12 masjid kalau tidak salah, mungkin ada tambahan lagi. Nah, oleh karena itu DMI mengajak kepada kita semua, mari kita memakmurkan masjid-masjid kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang memakmurkan masjid ini? Ya, jadi masjid ini untuk dakwah, untuk kegiatan-kegiatan lainnya, ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu memakmurkan masjid, ya, selain sholat 5 waktu, baca Quran, yakni kajian, ya atau taklim, PHBI, pengajian remaja atau anak, zikir bersama dan sebagainya. Oleh karena itu kami mengajak DMI, yakni untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang ada di Kelurahan Bakti Jaya ini. Nah, selain itu banyak masjid-masjid yang memerlukan yakni bantuan secara fisik maupun material, maupun sosial maupun material dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah selalu berusaha untuk dapat membantu untuk memakmurkan masjid ini. Ya, oleh karena itu masjid dimanapun kita harus mengisinya, melaksanakan kegiatan-kegiatan membantu agar Islam syiar, yakni Islam menjadi kafah, jadi Islam yang sebenarnya yang kita harapkan, yang kita dambakan. Oleh karena itu di sini juga alhamdulillah masjid-masjid sudah ada sound system yang bagus, yaitu yang kita harapkan. Kemudian juga pembuatan aplikasi media digital dan sebagainya. Kemudian kampanye masjid bersih dan sehat. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi masjid itu jangan sampai di mana-mana kadang-kadang kita mendapatkan
bau yang tak sedap. Oleh karena itu kita jaga bersama kebersihannya. Kemudian memberdayakan ekonomi berbasis masjid dan juga manajemen kemasjidan. Nah, sertifikasi tanah wakaf ini juga kita membantu untuk memfasilitasi bahwa tanah-tanah wakaf yang di masjid ini harus mempunyai IMB, yaitu yang lebih lebih bagus lagi, sertifikasi tanah wakaf. Kemudian ada arsitektur masjid, kemudian pendidikan dan dakwah, wisata religi berbasis masjid. Nah, kita juga ada masjid ini kita harapkan mempunyai BMM, yaitu Baitul Mal Masjid. Karena kalau ada sumbangan kadang-kadang kalau dengan kotak saja paling banyak ya 200, 100, tapi dengan BMM Baitul Mal Masjid berapa saja bisa masuk. Alhamdulillah kalau orang yang mempunyai keinginan menyumbang dia bisa memasukkan di BMM. Kemudian GIB ya, yaitu apa? Gerakan infak beras. Ya, ini juga di beberapa masjid ada yang melakukan itu sehingga daripada lingkungan masjid yang tidak mampu dan sebagainya itu bisa terbantu. Kemudian juga bisa melakukan GSS. Apa itu? Gerakan sedekah subuh. Ya, itu biasanya ada juga yang bercetus mempunyai ide, dia punya kenceleng dikasih kepada masyarakat setempat sehingga setiap subuh, karena kita kalau sedekah subuh didoakan oleh malaikat ya dari per 3 malam sampai subuh itu alhamdulillah kalau kita didoakan malaikat masya Allah ya, walaupun tidak besar, misalnya sehari 2.000, ada yang 1.000 ya, 30 hari 30.000, bahkan pas kita buka ya di sebuah masjid ya kita lakukan itu ternyata apa, ada yang 100, 150, 200 ya, ada yang lebih, bahkan ada yang tidak dengan kenceleng, oh saya transfer aja setiap bulan, ada yang 150 ya, itu alhamdulillah membantu operasional masjid. Nah ini mudah-mudahan ide-ide ini bisa kita laksanakan, kita lakukan. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan lain banyak nanti bisa kita lakukan, kita berkolaborasi ya dari masjid ke masjid. Ini akan kita melakukan di masjid ini besok malam mungkin ke Masjid Al-Fajar insyaallah, dan juga paginya ada Ketua DMI Kota Tangsel yang memberikan tausiah yakni ba'da subuh besok. Di sini juga ada kegiatan. Alhamdulillah Masjid Al-Ittihad selalu eksis, alhamdulillah maju terus ya, ada Pak Wawan dan sebagainya. Saya lihat terus, saya baca terus, masya Allah banyak dapat ilmu dari sini. Alhamdulillah, saya nggak tahu jadi tahu, alhamdulillah. Oleh karena itu mari kita maju terus ya dengan semboyan apa ya, apa itu DMI, semboyan apa, DMI ayo ke masjid gitu ya, DMI ayo ke masjid gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Usikum wa taqwallah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, ikhwani wa hibbati rahimakumullah. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fursah, sebuah kesempatan yang sangat dahsyat. Kesempatan yang tidak diberikan kepada siapapun melainkan kepada hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah mahfum hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahumullah ta'ala, Nabi SAW beliau menjelaskan, Inna allaha yu'ti dunya liman yuhib liman la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat dunia kepada
manusia-manusia yang dicintai ataupun yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pangkat, jabatan, harta, semuanya Allah berikan. Taat ataupun tidak taat. Beriman kepada Allah ataupun tidak. Bahkan wa'iyadzubillah ingkar kepada Allah, semuanya diberikan. Lakin Allah la yutiddin illa liman ahab. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat agama, nikmat mengamalkan agama, nikmat menyampaikan agama illa liman ahab, melainkan hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sampainya kita di awal-awal bulan suci Ramadan ini bukan karena kekuatan kita, betul? Betul. Tapi semata-mata pilihan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hamba yang lemah yang Allah menginginkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 2 tahun lebih kita mengalami pandemik, sampai saat ini ujian demi ujian, musibah demi musibah, meninggalnya keluarga-keluarga yang sangat kita cintai, wafatnya para alim ulama di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apakah ini belum menjadi tanda ataupun isyarat agar kita berbenah untuk kembali kepada Allah di bulan suci Ramadan, untuk memperbaharui taubat kita, untuk munajat kepada Allah dari segala kelalaian, kemaksiatan, saling menghujat, saling mencaci, saling menjatuhkan, kedengkian. Di awal bulan Ramadan ini anak mengajak, ini panitia bisa aja, kita ditodong pagi sama malam. Pak Hasanuddin teleponnya jauh-jauh hari lagi. Nah, program pesantren bisa di cancel, yang penting Al-Ittihad lebih dulu katanya. Daripada pulang nggak bisa lewat Jalan Nuri 1, diikutin saja. Ana mengajak mewakili sebagai teman-teman pembina Masjid Al-Ittihad. Ini nama saja Masjid Al-Ittihad. Tadi Ketua DMI Bakti Jaya juga sudah sampaikan untuk pentingnya imaratul masajid. Jadi memakmurkan masjid bukan hanya tugas kiai dan para alim ulama. Ini tugasnya seluruh manusia yang mengaku sebagai umatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wajib hukumnya untuk bukan hanya memakmurkan masjid, mengajak orang lain untuk imaratul masajid, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai basis utamanya Ahlus Sunnah wal. Ini jadi catatan buat teman-teman DMI. Beda madhab, 4 madhab silahkan. Yang punya beda dalam masalah khilafiyah silahkan. Tapi tetap dalam tanda kutip, manhajnya tidak keluar daripada manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya tidak menyimpang daripada akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dibentuk, didirikan tokoh-tokoh alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga tokoh-tokoh nasional di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kesempatan awal daripada bulan Ramadan, yuk sama-sama tingkatkan ibadah kita, tingkatkan kualitas daripada amaliyah kita, sehingga kita dapatkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ada yang sudah ketemu 20 kali Ramadan, 15 kali Ramadan. Tapi yang menjadi ukuran, ini para alim ulama katakan, yang menjadi ukuran bukan kam, berapanya,
Alhamdulillah ana udah 20 tahun ketemu Ramadan. Ana udah 30 tahun. Ini yang jadi ukuran bukan berapa banyaknya, tapi yang menjadi ukuran kaif. Gimana kualitas puasa kita? Apakah sama seperti yang dahulu, hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi ribahnya jalan terus, namimahnya jalan terus, mengunjingnya jalan terus, tanpa bersedekah, tanpa ihtimam, tanpa imaratul masajid, tanpa hadir dalam majelis-majelis ilmu. Nabi jelas mengatakan, kam min saim. Berapa banyak orang yang berpuasa? Berapa banyak orang yang berpuasa di kalangan kaum muslimin wal muslimat? Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atasu. Enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Maka di awal Ramadan, para alim ulama, guru-guru kita, muallim-muallim kita mengingatkan, ini di awal ini kita tingkatkan sampai dengan husnul khitam, penutupan di akhir Ramadan, agar Allah hadiahkan kita insyaallah semuanya malam Lailatul Qadar. Ini kita mulai di awal Ramadan, yang betul-betul istiqamah dalam puasanya, istiqamah dalam salat tarawihnya, istiqamah dalam menjaga salat 5 waktunya ma'al jamaah, istiqamah taftirus sa'imin, memberikan makan untuk berbuka orang yang berpuasa, istiqamah untuk menjaga lisannya daripada hal-hal yang diharamkan Allah, istiqamah ya ikhwani. Nabi mengatakan ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, adwamuha wa in qalla, adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, secara istiqamah, tidak putus-putus, wa in qalla, walaupun amalan tersebut sedikit. Maka di bulan Ramadan dikit-dikit baca Quran. Kenapa Ramadan disebut sebagai syahrul Quran? Bulan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Bil khusus yang ngakunya pengikut madhab Imam Syafi'i, Al-Imamun Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, di bulan Ramadan dia menghatamkan 60 kali khatmah. Nah, 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Buat kita nggak usah banyak-banyak, minimal bulan Ramadan 2-3 kali khatam, alhamdulillah. Jadi nggak capek kita ngedatengin imam-imam yang hafal Quran, ustadz-ustadz yang masya Allah suaranya bagus. Nggak ada ruginya jadinya DKM. Manfaat, minta tadarusan, minta halaqah Quran, minta untuk buat qiyamul lail, minta untuk buka puasa, sahur bersama. Ini tujuannya apa? Yang kemanfaatannya kembali kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasakan manisnya ibadah di bulan suci Ramadan. Ramadan disebut juga sebagai syahrul muasah, bulan kita untuk berbagi kepada fakir dan miskin, kepada aitam, kepada anak-anak yang merasakan putus sekolahnya disebabkan pandemik saat ini. Inilah kesempatan kita untuk berbagi di bulan suci Ramadan. Afdalus sadaqat fi Ramadan, sebaik-baik sedekah yang dikeluarkan juga di bulan suci Ramadan. Maka dengan istiqamahnya kita dari mulai awal Ramadan, walaupun dengan masyaqqah, dengan kesusahan, dengan letih, menahan segala hal-hal yang membatalkan puasa ataupun hal yang menyebabkan minal muhbitat, menghapus daripada pahala puasa, ini insyaallah akan melahirkan buah manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak saja Ramadan menjadi madrasah untuk melahirkan orang yang bertakwa, imaratul masajid, memakmurkan masjid, adalah ciri daripada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wa fil athar disebutkan al-masjid khairul biqa, baitu kulli taqi, sebaik-baik tempat di permukaan bumi ini adalah masjid. Tempatnya, rumahnya manusia yang bertakwa adalah masajidullah, rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala.
Maka Anda mengajak terutama untuk menjaga solat tarawih kita dengan berjamaah. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi menjelaskan maksud hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melaksanakan bangun malam, melaksanakan salat di malam hari di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaba, dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan ihtisab, hanya mengharapkan pahala dari Allah, hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah, tidak mengharapkan pujian atau apapun, Allah ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Maksud daripada qiyamul lail dalam hadis ini, para alim ulama mengatakan adalah sempurna melaksanakan solat tarawihnya setiap malam. Maka enggak cukup jadi umat ahli ibadah. Umat Rasulullah ini bukan hanya umat ahli ibadah, tapi disebut sebagai ummatud da'wah. Umat yang mau mengajak saudaranya, keluarganya, tetangganya, sahabatnya, rekannya, bahkan musuhnya sekalipun agar mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana yakin kalau kita kompak ngajak keluarga kita, ini insyaallah masjid enggak cukup. Biarin dibangun segini dulu. Kalau nanti nggak cukup, insya Allah masjidnya dibikin 2 lantai. Amin. Ini diajak, ajak lagi. Sehingga apa? Kegiatan teman-teman pengurus DMI-nya sangat terbantu. Nggak cuma targetnya 12 masjid. Ratusan ribu masjid yang ada di Indonesia ini perlu dimakmurkan, perlu dihidupkan. Karena masjid sebagai kekuatan basisnya umat Islam. Bil khusus kekuatan basisnya ahlu sunnah wal jamaah. Ini tempat ini, rumah yang kita cintai ini akan menolak bala, yang akan menolak musibah, yang akan menjadi sebab diangkatnya segala bala bencana di sekitar kita apabila masjid kita ini insya Allah hidup dengan amaliyah-amaliyah yang dicontohkan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, ana mengajak untuk kita istiqamahkan menjaga daripada solat tarawih, solat 5 waktu, bil khusus kajian-kajian yang telah dibuat panitia kegiatan Ramadan ini juga sama-sama kita makmurkan bersama. Dan sekali lagi juga ana mengajak teman-teman para dermawan semuanya yang mau menginfakkan hartanya untuk perjuangan masjid kita ini lagi bangun pagar di sekelilingnya. Nanti 10 akhir juga ada kegiatan. Halakohnya juga dibuat, halakoh Qur'annya juga dibuat, pengajiannya juga dibuat. Yang mau menyampaikan infaknya, zakatnya, sedekahnya, atau pembayaran daripada fidyah bagi siapa saja yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan sebab alasan-alasan yang syar'i yang dibenarkan dalam syariat Islam, ini sama-sama kita perlu saling ta'awun satu dengan yang lain, sehingga Nabi mengatakan al-mu'min lil-mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang satu bagaikan satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da, yang satu saling menguatkan dengan yang lain. Insyaallah kita minta kepada Allah Ramadan ini dijadikan Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita semua insyaallah husnul khatimah. Ini yang bisa Anda sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.